Pernah nggak sih kalian baca sesuatu, terus kata-katanya itu kerasa hidup? Seolah-olah kata-kata yang biasa aja, tiba-tiba punya detak jantung sendiri. Nah, selamat datang di dunia puisi. Dunia yang kelihatannya misterius, tapi sebenarnya manusiawi banget. Yuk kita selami bareng-bareng. Kalau kalian pernah ngerasa gitu, tenang, kalian gak sendirian kok. Sering banget kan, baca puisi itu rasanya kayak mecahin kode rahasia yang rumit. Kita coba terus nyerah, karena kayaknya ada pesan tersembunyi yang cuma orang-orang tertentu aja yang ngerti. Tapi gimana kalau sebenarnya ada kuncinya? Gini deh rahasianya, berhenti melihat puisi sebagai teka-teki dan coba lihat puisi itu sebagai manusia. Iya, beneran. Puisi itu punya anatomi sama kayak kita. Dia punya tubuh, struktur fisik yang bisa kita lihat, dan dia punya jiwa, makna tersembunyi yang bisa kita rasakan. Dan kita bakal bedah keduanya. Oke, siap. Yuk, kita mulai perjalanan kita bedah anatomi rahasia puisi ini. Dimulai dari bagian yang paling kelihatan dulu. Kita mulai dari tubuhnya dulu ya. Gampangnya, ini tuh semua yang bisa kita lihat dan dengar di permukaan. Bayangin posturnya di atas kertas, pilihan katanya itu ibarat pakaiannya, sampai suaranya pasti bacain. Ya, persis kayak kesan pertama waktu kita ketemu orang baru. Oke, kita masuk ke bagian pertama dari si tubuh puisi ini. Bentuknya yang kasat mata, dan gimana cara dia ngomong ke panca indera kita. Dulu, bentuk puisi itu kaku banget. Kayak sangkar emas yang indah, tapi ya tetap aja sangkar. Puisi lama tuh kayak pantun atau syair. Aturannya ketat banget. Jumlah baris, rima, semua dihitung. Terus datang deh puisi baru yang bener-bener ngedobrak sangkar itu. Si burung akhirnya terbang bebas. Ekspresi jadi nomor satu, bukan lagi aturan. Nah, yang pertama kali mata kita tangkap itu namanya tipografi. Ini tuh postur si puisi di atas kertas. Coba deh, lihat. Bentuknya yang zigzag kayak ular, ini langsung ngasih kita feeling kan? Mungkin tentang hubungan yang rumit atau bahaya. Padahal kita belum membaca satu kata pun. Selanjutnya, diksi alias pilihan kata. Anggap aja ini ekspresi wajahnya si puisi. Satu kata aja bisa ngubah segalanya loh. Nih, coba rasain bedanya. Melihat, memandang, melirik, melotot. Beda banget kan rasanya, intensitasnya? Makanya dalam puisi, satu kata itu berharga banget. Oke, sekarang kita coba rasain gimana puisi itu bisa ngebangun sebuah dunia, cuma di dalam kepala kita. Karena puisi itu bukan cuma buat dibaca, tapi juga buat dirasain lewat indera. Para penyair tuh pinter banget pakai imaji buat ngebangunin indera kita. Imaji visual bikin kita seolah-olah ngelihat gedung tinggi di depan mata. Terus imaji suara bikin kita kayak dengar gemericik air. Dan ini nih bagian yang paling keren. Puisi itu bisa jadi pengalaman seluruh badan. Kita bisa ngerasa kayak lagi lari, ngeraba kasarnya batu, nyium wangi bunga, sampai ngecap rasa pahit di lidah. Semuanya cuma dari rangkaian kata. Hebat kan? Sekarang kita ngomongin rima. Banyak yang ngira rima itu cuma ada di akhir baris, yang bunyinya AB-AB gitu. Padahal, faktanya, rima itu bisa jauh lebih cerdik. Penyair tuh sering banget nyelipin bunyi yang sama di tengah-tengah baris. Jadi kayak ada musik rahasia gitu, yang mungkin gak langsung kita sadari, tapi telinga kita bisa ngerasain. Oke, tubuhnya udah kita bedah. Sekarang, siap-siap kita bakal masuk lebih dalam lagi. Kita akan masuk ke jiwanya, ke makna yang tersembunyi di baliknya. Nah, di jantungnya setiap puisi itu ada yang namanya tema. Ini bukan sekedar topik ya, tapi ini tuh gagasan utama, keresahan yang benar-benar harus dikeluarin sama si penyair. Misalnya, gelisah soal negara, jadilah tema kritik sosial. Lagi bucin, jadilah tema cinta. Intinya, ini alasan kenapa puisi itu harus lahir. Selanjutnya, ada rasa atau feeling. Ini tuh emosinya si penyair yang ngeresep ke puisinya. Dia lagi marah pas nulis, atau sedih, atau lagi terharu. Nah, kita bisa ikut ngerasain itu dari pilihan kata-katanya. Terus, ada nada atau tone. Eits, ini beda tipis sama rasa loh. Kalau rasa itu emosi penyair ke topiknya, nah nada ini sikap si penyair ke kita, pembacanya. Kalau nadanya sedih, kita jadi ikut ngerasa iba kan? Ini jembatan emosi antara dia dan kita. Dan yang terakhir, amanat, pesan moralnya. Anggap aja ini surat dalam botol yang pengen disampaikan sama penyair. Tapi ingat ya, satu puisi bisa punya banyak makna. Kamu mungkin nemu pesan yang beda dari saya, dan itu sah-sah aja. Justru disitulah kekayaan puisi. Oke, kita udah bedah tubuh dan jiwanya satu-satu. Tapi gimana cara keduanya nyambung? Biar kebayang, yuk kita lihat contoh langsung. Coba lihat puisi Tuhan Kita Begitu Dekat ini. Perhatiin deh, kata Tuhan diulang-ulang. Itu kan bagian dari struktur fisik, bagian dari tubuhnya.
Tapi pengulangan ini langsung ngebuka jiwanya, ada rasa cinta yang dalam banget, dan tema tentang kedekatan sama sang pencipta. Kelihatan kan gimana tubuh dan jiwa itu nyambung banget. Jadi intinya apa? Intinya, baca puisi itu bukan kayak mecahin teka-teki. Anggap aja ini sebuah perjalanan. Kita jalan ngelewatin tubuhnya, lewat bentuknya, kata-katanya, imajinasinya, supaya kita bisa ketemu dan ngerasain jiwa yang ada di dalamnya. Jadi jangan cuma baca kata-katanya, coba rasakan jiwanya.